pertanyaan saya, kalau struktur di perusahaan tadi ada direktur, manajer, ya, manajer wilayah atau area manager, ada supervisor, ada koordinator sales, ada orang sales. Pertanyaan saya, memang kalau hasil dari sales, direkturnya menikmati nggak? Hasil dari orang sales, direkturnya menikmati nggak? Ya menikmati, karena itulah jenjang karir, itulah proses, gitu. Itu sebuah proses. Saya bisa ada di piramida puncak misalnya ya, quote unquote, tanda kutip ya, di jaringan saya, ya karena kan saya berproses. Even sampai sekarang, ya saya tiap malam open plan, saya masih membina, tiap hari saya membimbing tim, dan lain sebagainya, gitu. Jadi, ya, sahabat-sahabat semua, ya wajar dong kalau direktur juga menikmati. Jenjang karir dia sudah lama di perusahaan, ya kan? Jam terbangnya sudah tinggi, dan dia juga punya punya kontribusi yang besar buat perusahaan, ya wajar. Itu sudah sunatullah gitu loh. Jadi kalau melihat piramida itu nganggap jijik, nganggap langsung, badan gatal-gatal, atau langsung judgement-nya, "Oh, ini haram piramida." Loh, setiap struktur di perusahaan piramida, haram dong, gitu ya. Jadi, saya berusaha membuat Bapak Ibu mainnya lebih jauh, supaya nggak mudah nanti terpengaruh oleh mereka-mereka yang mainnya kurang jauh, gitu ya. Mainnya kurang jauh, tapi berusaha untuk melakukan pengaruh-pengaruh yang sebetulnya, dia nggak peduli kok sama kehidupan Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Jadi, kalau ada yang, eee, kalau ada yang bilang, "Ini piramida ya?" Oke, Bapak Ibu jawabnya gimana? Kalau ini piramida ya? Oke, saya ajak Bapak Ibu punya kemampuan nanti jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Oke, memang kenapa dengan piramida? Jawabnya gitu ya. Loh, ya kalaulah ini benar piramida, memang memang ada apa dengan piramida? Nanti Bapak Ibu, ketika saya bongkar yang namanya matriks 3 lah, matriks 5, matriks 10, pada prakteknya itu juga bukan piramida gitu ya. Gambarnya udah nggak karu-karuan nanti ya. Gambarnya ya idealisasinya kalau terbentuk ya memang seperti piramida. Tapi so what dengan itu? Sama kok, wajar di mana-mana pun akan ada yang namanya bentuk piramida gitu kan. Oke, jadi it's okay dengan piramida. Ada apa dengan piramida? Yang berbahaya itu adalah sistem seperti ini yang memang bentuknya piramida dijadikan money game. That's the difference. Itu yang saya mau kasih gitu ya. Saya nggak akan masuk ke bisnis money game. Tanya Pak Arya gitu ya, ada beberapa waktu yang lalu, waktu zaman-zamannya robot trading gila-gilaan itu ya, yang sampai ada melahirkan banyak sultan. Ada satu anak muda yang saya coaching dan alhamdulillah berhasil, dia datang ke rumah saya konsultasi, "Coach, menurut coach bagaimana sistem ini?" Saya bilang, saya nggak tertarik. This is money game." Ini money game, ini nipu orang, ini abal-abal, tinggal tunggu tanggal mainnya. Walaupun saya khawatir, ini anak muda ini biasanya dihajar aja semua gitu ya, yang penting menghasilkan, yang penting untung. Waduh, benar, saya ngeri. Sampai satu saat prediksi saya menjadi kenyataan, Bapak Ibu kan, sultan-sultan itu ditangkap kan, sultan-sultannya dibui gitu kan. Eee, Barulah saya bilang, "Waduh, saya takut juga, jangan-jangan anak muda itu tetap aja nggak teachable," gitu ya. Tapi begitu saya cross check, oh alhamdulillah dia dia nggak ikut gitu ya, dia nurut. Nah, itulah pentingnya. Jadi saya bilang, mau berapa miliar pun saya dapat situ, bukan saya nggak butuh duit, mau berapa triliun pun, itu merugikan orang lain. Clear ya? Jadi ada hal-hal yang seolah-olah sama, tapi ada dalam hal yang fundamental, yang membedakannya itu adalah hal yang fundamental. Apa yang membedakan? If money game dengan pola yang sama ya, kesannya kan, ya binary gitu ya, eee, ya kan sama, ininya kelihatan sama, tapi apa yang akan menjadi pembeda? Ada pihak yang dirugikan. Bapak Ibu akan lihat, mana yang kemudian apakah, nanti di filigrana, wabil khusus filigrana ya, eee, itu ada pihak yang dirugikan atau tidak? Iya, kalau saya jawab, saya confirm, no. Tapi nanti Bapak Ibu, kita akan diskusi lebih lanjut ya. Oke, sampai sini terkait dengan diagram ini apakah bisa dipahami? Jadi binary itu sebetulnya matriks 2 dan secara sistem dimatikan sehingga nggak bisa berkembang jadi matahari, ya 2 itu aja. Jadi ketika Bapak Ibu semua, nah gambarannya begini ya, saya lebih lanjut. Nah, walaupun ilustrasinya seperti ini dan kita mendapatkan komisi,
Ini dari apa yang saya pahami. Ada akad, makanya penting Bapak Ibu, tolong ya kalau mau meng-closing-kan orang, akadnya yang benar. Itu yang bisa jadi menjadi faktor pembeda. Oke, kalau multi level marketing halal atau haram? Oke, tergantung. Kalau sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Bismillah, insya Allah halal. Tetapi yang halal pun kalau menjalankannya ugal-ugalan bisa jadi haram. Tapi bukan cuma di multi level marketing. Memang di bisnis konvensional nggak bisa begitu. Sama kan? Paham ya? Oh, bisnisnya oke, barangnya bukan menjual barang haram gitu ya, tetapi cara cara pola kerjanya nipu orang misalnya ya, atau apapun juga ya jadi haram bisnis itu, kan gitu. Ya jadi halal haram tuh kita harus memahami juga koridor-koridornya sehingga tidak serta-merta melakukan judgement. Oh ini haram, oh kalau multi level marketing pasti haram gitu ya. Oh kalau ini merugikan orang lain, nanti kita lihat merugikannya di mana. Dan sekali lagi, akad menjadi penting. Sehingga akad itu kan namanya akad di awal. Bapak Ibu harus edukasi dengan baik calon mitra Bapak Ibu, calon mitra kerja Bapak Ibu semua, calon downline Bapak Ibu. Supaya jangan sampai dia merasa, wah kok gini perhitungannya, kok begini. Loh, marketing plan itu harusnya sudah diketahui sejak awal sebelum bergabung, karena itu adalah akad, gitu ya. Nah, akad itu akan membuat terjadi yang namanya antarodin, ikhlas saling ya sudah. Kalau memang aturan main seperti itu, saya terima, saya ikhlas, saya suka, suka sama suka, gitu ya. Karena suka sama suka ya sudah selesai. Oke. Nah, menjadi tidak tidak suka sama suka kalau kemudian nanti nggak dijelasin, loh kok begitu sistemnya? Nah, kan? Jadi penting nih yang namanya akad, makanya Bapak Ibu jangan ugal-ugalan, tolong kalau mau mendaftarkan orang jangan cuma sekedar mendaftarkan, oke, tetapi mengedukasi dengan baik, ya, mengedukasi dengan baik, dengan pemahaman yang baik, sehingga yang bersangkutan betul-betul sudah tahu kalau nggak suka, nggak ikhlas, ya udah jangan bergabung. Jadi kalau bergabung asumsinya ya sudah shake hands gitu ya, sudah suka sama suka selesai gitu ya, sudah antara odin harusnya. Sehingga kalau memang nggak suka dengan sistemnya jangan diikuti. Oke. Nah, di sistem binary yang biasa itu ada namanya bonus pairing biasanya. Pairing itu satu ketemu pairing dibayarkan. Iya, itu di perusahaan yang lain. Pak Mardigu itu membuat sistem sendiri, dimodifikasi. Saya ulang dulu ya, bukan diulang. Saya kasih prolog dulu. Jadi bonus kita, saya sebut dulu di micro gold ya, di micro gold nanti baru kita ke filigrana. Di micro gold itu ada yang namanya direct referral. Direct referral itu kalau saya ketemu Pak Arya, ini asumsi nggak kenal nih, atau mau ketemu Pak Agus Setiawan atau Pak Wardiman, whatever, saya ketemu, eh, saya jelaskan dan karena penjelasan saya yang bersangkutan akhirnya bergabung, maka Pak Wardiman atau Pak Arya atau siapapun yang saya jelaskan tersebut untuk pertama kalinya ya, dia cuma kenal itu dari saya misalnya. Nah, beliau kenal itu hanya dari saya, maka kita sebut Pak Wardiman atau Pak Arya itu adalah eh, referralnya dari saya dan saya akan mendapatkan bonus sponsor atau bonus direct referral. Oke, nggak gini, saya nggak nganggap Bapak Ibu, mohon maaf, ya, Coach Hidayat ini ngejelasin ke saya kayak saya orang bodoh aja. No, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu, semua anggota tim nanti Bapak Ibu semua, itu ada yang dengan mudah dijelaskan. Ada yang Bapak Ibu harus sederhanakan dan berulang-ulang. Jadi kalau saya menjelaskan, jangan sampai gini, Bapak Ibu karena sudah merasa tahu, nganggap saya Pak Coach Hidayat, nganggap saya bego. Enggak, saya jelasin akhirnya sampai di titik orang yang kemudian siapapun audiensnya, nanti Bapak Ibu ketemu di lapangan. Orang itu harus dikasih pemahaman yang sederhana dan berulang-ulang baru paham. Oke? Oke, istilah direct sponsor, apakah sudah dipahami? Boleh chat dong. Silakan. Apakah istilah direct sponsor atau direct referral sudah dipahami? Silahkan. Paham ya? Oke, Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, tolong jangan nganggap orang juga nanti semuanya pintar semua, tapi juga ya kita nggak nganggap semua, nggak ada yang bodoh gitu ya. Hanya karena ada yang sudah pernah jadi pemain gitu ya, jam terbang saja lebih dulu. Oke, ya kita harus ngasih penjelasannya
sesederhana mungkin untuk bisa dipahami oleh semua, ya. Oke, jadi kalau saya ketemu Pak Arya baru pertama kali dan saya coba jelaskan tentang bis ini dan akhirnya Pak Arya bergabung, maka saya adalah direct, eee, referral Pak Arya itu dari saya, ya. Pak Arya itu direct referral-nya saya. Oke, dan kalau di pohon jaringan, saya jadi upline-nya Pak Arya, gitu ya. Saya adalah upline-nya Pak Arya adalah downline. Oke, ini enaknya kalau semua sudah bicaranya multi level marketing, upline dan downline itu ya sudah to the point aja, upline, downline, gitu ya. Upline, downline. Oke, nah karena ada upline, downline, kemudian nanti ada crossline. Ada yang ternyata dalam perjalanan nggak ngerti dia, apa itu crossline. Ketika dibilang jangan no crosslining, jangan crosslining, nggak ngerti juga gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Jadi ilustrasi itu dibuat seperti ini. Satu, kalau Bapak Ibu dalam waktu katakanlah 1 bulan, ini ilustrasinya 1 bulan, punya 100 teman, Bapak Ibu edukasi, Bapak Ibu ajak ke open plan misalnya ya, dari 100 orang itu masa sih nggak ada 2 orang yang percaya sama Bapak Ibu gitu ya. Nah, karena menurut statistik harusnya kalau hidup kita nggak ugal-ugalan, ada lah dari 100 orang yang kenal kita, mereka percaya sama kita gitu ya. Tapi kabar baiknya kalaupun tidak ada orang yang sudah percaya lagi, nah inilah dahsyatnya bisnis ini. Oke, masa depan kita tidak ditentukan masa lalu kita. Pun masa lalu kita suram, kita sudah terjebak melakukan hal-hal yang mungkin merugikan orang lain, asal kita taubatan nasuha, nggak mau lagi melakukan itu, ya sudah. Ya, bismillah insya Allah jalan kita ke depan masih terbuka lebar, nasib kita di depan, ya itu ditentukan oleh keputusan kita hari ini dan langkah yang kita ambil ke depan. Oke, gambarannya seperti itu. Dengan hadirnya eh, apa baik micro gold atau filigrana, peluang itu terbuka bagi siapapun, ya tanpa terkecuali. Jadi ketika ada 100 orang yang ada dalam daftar nama, kenapa Bapak Ibu selalu disyaratkan buat 100 daftar nama? Karena masa sih dari 100 itu nggak ada 2 orang? Lebih dahsyat lagi nih sekarang, ya Bapak Ibu semua, ini saya sedang betul-betul mau ajak Bapak Ibu lari kenceng, duplikasinya gila-gilaan, nggak cuma mengandalkan orang yang dikenal. Nah, kalau Bapak Ibu kenalannya 100 orang itu ternyata udah nggak ada satupun yang percaya, nggak perlu nangis bombay. Nggak perlu kemudian kayaknya inilah akhir dari kehidupan saya, salah saya bilang gitu ya. Nah, saya mau ajarkan Bapak Ibu bisa memiliki prospek yang jauh lebih banyak dari orang yang Bapak Ibu kenal gitu ya, yaitu orang-orang yang ada di sosial media. Saya akan bimbing Bapak Ibu digital marketing, wabil khusus nanti yang namanya Facebook Ads. Kalau ini Bapak Ibu lakukan, amazing sudah. Ada 171 juta pengguna Facebook. Ya. Lebih banyak mana? Kenalan Bapak Ibu atau yang ada di Facebook? Pasti yang ada di Facebook, ya kan? Sehebat-hebatnya kenalan Bapak Ibu nggak sampailah 170 juta, ya kan? Jadi di sosial media itu luar biasa Bapak Ibu semua. Itu yang saya bilang, ayo saya dorong semuanya. Bapak Ibu serius mau change your life, mau betul-betul serius datang Sabtu Minggu, itu 2 hari yang saya mau Bapak Ibu dapat pemahaman utuh, habis itu Bapak Ibu punya skill untuk memanfaatkan sosial media sehingga diam aja di rumah tuh, udah Bapak Ibu akan kebanjiran ya orang-orang yang mau bergabung dengan Bapak Ibu semua, tinggal sanggup jawab apa enggak, kan begitu. Oke, lanjut ya. Jadi satu, eee, kalau di bulan pertama nih memahami memahami binary-nya. Sebetulnya binary-nya itu 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sudah langsung kalau Bapak Ibu punya 2 orang yang Bapak Ibu percayai, yang percaya sama Bapak Ibu semua, maka satu disimpan di jalur kiri, satu lagi simpan di jalur kanan. Istilah lain, satu disimpan di grup A, satu lagi di grup B. Kenapa grup? Karena itu akan berkembang. Ya, ini akan berkembang. Oke. Nah, kalau namanya binary, satu akan berkembang jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32. Dan kalau ini terjadinya Bapak Ibu seperti ilustrasi ini, betapa lamanya kan? Kebayang nggak? Bulan pertama cuma ada tim kita 2 orang. Saya dan 2 orang tim saya. Sebulan pertama. Bulan kedua ada saya, 2 orang tim saya,
Dan 2 orang itu masing-masing akhirnya menghadirkan 2 orang, berarti tambahan 4 orang baru. Di bulan kedua, maka total tim saya baru 2 tambah 2 tambah satu tambah saya. Paham ya? Di bulan kedua, berarti tim saya baru 2 tambah 2 tambah satu tambah saya. Ya, di bulan keempat, di bulan ketiga, ya, berarti dalam tim saya ada saya, ada 2 orang yang direct sponsor saya, ya kan? Jadi dahsyatnya gini, pada saat dengan binary, sesungguhnya kalau duplikasinya benar, Bapak Ibu tuh cukup sebetulnya kalau dapatkan A dan B, dan A dan B-nya benar-benar menduplikasi plek-plekan 100%, itu sudah cukup dapat 2 orang. Itu hebatnya sistem binary. Oke, jadi dengan catatan Bapak Ibu punya 2 orang yang benar-benar mau menduplikasi sama persis gitu ya, maka apa yang terjadi? Udah itu akan berkembang dengan sendirinya. Mungkin Bapak Ibu cukup sebetulnya yang mendidik 2 orang bicaranya itu, Pak Ustadz. supaya Besok yang mungkin Pak bersangkutan Ustadz. Ini agak yes, sebenarnya pomogi wong ini dah galak Pak di dinas koperasi di pomogi galaknya di Pak Arya mohon dibantu di-mute terlebih dahulu. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau ini terjadi proses duplikasi sempurna, itu kita cuma butuh dengan sistem binary, cuma butuh 2 orang. Satu di kiri, satu di kanan, dia lakukan duplikasinya persis sama, udah selesai tuh. Nggak capek kita bangun bisnis. Kenapa? Ya itulah dahsyatnya networking. Ya, teman punya teman, temannya punya kawan, kawannya punya sahabat, terus jalurnya. Hanya berawal dari 2 orang yang kita kenal, ya, akhirnya bisa berhimpun ribuan, bahkan satu saat jutaan orang yang kemudian tidak kita kenal tapi menjadi bagian dari tim kita. Oke, ulang ya. Jadi di bulan pertama 2 orang dari teman kita yang kita kenal. Setelah kita selesaikan 100 daftar nama dan hanya 2, bahkan sebetulnya sebelum selesai 100 daftar nama, 2 tuh harusnya dapat. Sehingga kita tutup daftar nama dia. Kalau kita tutup daftar nama dia, maka kita tutup daftar nama kita mulai buka daftar nama 2 orang itu. Ya, 2 orang itu. Berarti kan ada 200 daftar nama baru. Yang satu dari si A, satu lagi dari si B, ya kan? Satu dari jalur kanan, satu jalur kiri, masing-masing kan punya 100 daftar nama. Berarti daftar nama kita itu nggak ada habis-habisnya. Begitu ada ya di bulan kedua ada lagi 2 orang baru di kiri, tambahan 2 orang baru di kanan, maka berarti ada tambahan 400 daftar nama. Nggak habis Bapak Ibu. Kalau ngerjainnya benar nih, ini yang challenging itu kan proses duplikasinya. Pada saat ya karena bicara duplikasi itu nanti bicara benturan juga ego. Bapak Ibu akan ketemu di lapangan orang-orang yang maunya I did it my way. Saya lakukan seperti caraku saja gitu ya. Nggak humble, nggak teachable, nggak nurut. Akibatnya berantakan. Totally nanti semua pakai gaya sendiri. Ya, yang satu pakai gaya pop, satu pakai gaya jazz, satu pakai gaya dangdut, satu lagi pakai gaya rock, udah. Yang di bawah bingung, saya ikut yang mana? Oke, inilah duplikasi kalau tidak benar duplikasinya, yang di bawah kebingungan. Saya pakai gaya apa? Apakah saya pakai rock, pakai jazz, pakai pop gitu ya, atau pakai dangdut gayanya gitu ya. Gaya dangdut. Bingung dia. Oke. Jadi saya berharap dengan Bapak Ibu mengikuti gini, duplikasinya tolong lakukan duplikasi dengan baik dan kita sudah ada buku terlanjur kaya dari bisnis jaringan, itu yang jadi guidance kita bersama. Nggak pakai cara masing-masing, pakai rujukannya itu. Ya, oke lanjut ya. Jadi sahabat-sahabat semua, ya kebayang tuh, ya satu bertambah jadi 2, bertambah jadi 4 dan seterusnya. Oke. Nah, hitungan di perusahaan kita dapat dapat keuntungan itu satu dari direct referral. Oke. Direct referral saya dengan tim saya yang sudah ribuan itu hanya 20-an Bapak Ibu semua. Direct referral saya. Oke, berarti sisanya bukan direct referral saya. Ini membuktikan sistemnya berjalan, ya. Bukan tim saya, bahkan saya nggak kenal, ya. Saya nggak kenal, termasuk banyak yang saya nggak kenal Bapak Ibu yang hari ini hadir. Tapi insya Allah jadi kenal dan insya Allah kita jadi saudara, amin, ya. Oke. Nah, komisinya direct referral setiap kita referensikan orang tersebut, ya kan, begitu dia masuk dalam sistem, kita dapat kalau di Micro Gold itu cair besoknya, hari ini didaftarkan, besok bisa dicairkan. Nah, di Filigrana kemarin saya dapat informasi dikeluarkannya katanya nanti tetap seminggu sekali jadinya, ya seminggu sekali. Nah,
Apakah tetap akan begitu atau nanti berubah seperti di micro gold, kita tunggu. Apapun itu saran saya good aja ya, pasti sudah dengan pertimbangan. Ya kita kasih feedback saja tanpa harus emosi, marah, kok berubah dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, eee, direct sponsor besarannya adalah 150.000. Nah, ini kalau di filigrana diilustrasikan udah gampang, jadinya 5%. Karena angka 5% dari 3 juta. 1 BRO itu kan 3 juta, ya kan? Kalau dulu awalnya kita nggak sebut persentase, hanya sebut langsung rupiahnya, ya rupiahnya. Karena angkanya dari 2.950.000, nggak tepat 5%. Tapi begitu sekarang angkanya menjadi 3 juta, nah 150.000 adalah 5%. Jadi direct referral itu Bapak Ibu dapat 5%. Baik orang itu bergabung ke filigrana atau bergabungnya produknya adalah micro gold misalnya ya, tetap Bapak Ibu dapat karena nilainya sama 3 juta rupiah. Oke, sampai di sini harusnya mulai dipahami ya. Yang kedua, nah kita masuk nih, grup commission bonus. Jadi ini dahsyatnya, inilah dahsyatnya jaringan Bapak Ibu semua. Inilah dahsyatnya ketika saya membina, idealnya ya cuma 2 orang saja, tapi 2 orang itu kemudian juga membina 2 orang lainnya, sehingga akhirnya terjadi sebuah pertumbuhan tim yang luar biasa besar. Tentu setiap terjadi omset, akhirnya kita semua dapat, dihitung kesemuanya itu dapat. Tapi tentu dengan syarat dan ketentuan. Karena kalau tidak pakai syarat dan ketentuan, nggak mungkin jebol Bapak Ibu. Ya, karena sebetulnya nih, setiap terjadi transaksi satu BRU itu perusahaan nabungin 75.000. 75.000. Jadi kalau kemudian apa, ada 2 orang kiri kanan, perusahaan sudah nabungin tuh 75.000, tapi juga belum dikeluarkan. Ya kan? Nah, ini akad nih, ini akad. Jangan marah-marah juga, "Coach, itu kan saya sudah satu, sudah pairing, harusnya kan keluar." Lah, kan makanya pahami aturan mainnya. Dikeluarkan oleh perusahaan. Perusahaan tuh hanya mengeluarkan kalau minimal, minimal itu sudah 3 kiri, 3 kanan, omset bareng-bareng. 3 kiri, 3 kanan, omset dari grup tersebut dalam hitungan BRU. Dalam hitungan BRU. Oke? Jadi kalau seperti ini, di bulan pertama misalnya saya dapat 2 orang kan, 1 saya simpan di kiri, 1 saya simpan di kanan. Apakah saya sudah dapat? Belum. Di bulan kedua, ya 2 orang yang kemudian saya ajak ternyata menduplikasi saya sama persis. Akhirnya mereka punya 2 orang. 2 orang di kiri, 2 orang di ya, punya 2 orang kan gitu. Nah, sehingga disimpan di pohon jaringan saya. Di pohon jaringan saya adalah 2 orang tambahan di kiri, 2 orang tambahan di kanan. Yang kalau di total sebelumnya sudah ada tabungan 1 ditambah lagi 2 berarti total 3 BRO kiri, 3 BRO kanan. Oke, barulah ini bisa dikeluarkan. Inilah akad, inilah aturan mainnya dan itu nggak perlu, "Coach, itu nggak fair dong, kenapa nggak satu-satu?" Loh, jangan bilang fair tidak fair. Kalau tahu begini sejak awal, merasa tidak fair, nggak usah gabung. Karena itu menjadi tadi tidak syar'i. Maksain diri, gitu ya. Ya kan? Ini aturan mainnya. If kalau nggak mau, ya sudah. Ya, tapi ketika kita mau, tentu sudah ada perhitungan. Kenapa sih bukan satu-satu keluar? Kenapa bukan dua-dua keluar? Dibuatlah tiga-tiga, baru keluar. Tiga-tiga dan kelipatannya. Oke? Bulan ketiga, 4-4. Oke? Yang dua, dua, satu-satu kan sudah keluar tuh. Sudah dihitung, sudah keluar. Udah nggak dihitung lagi. Ingat ya, ini ada yang berbulan-bulan masih memahaminya dihitung lagi. Ya enggak, omsetnya dari mana gitu ya. Begitu udah dihitung, dikeluarkan, ya sudah tidak dihitung lagi. Maka kalau di bulan ketiga ada 4 orang baru di kiri dan 4 baru di kanan, bagi saya paling atas nih kan, atau bagi Bapak Ibu paling atas. Maka dapat berapa Bapak Ibu? Yang dihitung hanya 3, 3 kiri, 3 kanan. 4-4 berarti satu-satunya masih sebagai tabungan. Oke, sampai sini dulu bisa paham? Saya jelaskan dulu bertahap supaya betul-betul bisa mudah dimengerti, mudah-mudahan ya. Kalau enggak ya saya harus belajar lagi cara presentasi. Banyak orang yang nggak ngerti juga saya presentasi. Oke, sampai sini paham? Boleh ketik dong kalau paham, paham. Alhamdulillah ya. Mohon yang sudah paham, mohon bersabar ya. Saya harus jelasin itu sampai sesederhana mungkin. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah paham semua. Ya, mudah-mudahan sudah mewakili yang paham. Di bulan keempat
di bulan keempat. Ingat ya, tentu tidak seideal ini, apalagi pada prakteknya kita tidak akan seimbangkan. Ada nanti ini ilustrasi dulu. Ilustrasi kalau duplikasi dan kita langsung simpen, satu simpen kiri, satu simpen kanan, duplikasinya akan begini, supaya memudahkan perhitungan saja, supaya ilustrasinya ada gitu ya. Tapi prakteknya kita tidak seperti ini. Ada praktek yang Bapak Ibu harus ikuti supaya perkembangan timnya akan cepat gitu ya. Oke, di bulan keempat itu ada 4 orang kiri kita, 4 orang kanan ya, itu masing-masing menduplikasi 2 lagi, maka hadirlah 8 orang yang baru di kiri, 8 orang yang baru di kanan. Karena ini orang baru kan omsetnya omset baru kan BRU, omset BRU. Dia menciptakan omset buat perusahaan dalam bentuk BRU, ya kan? Di mana nilainya 1 BRU itu 3 juta. Oke, kalau di awal-awal kita hitungannya pakai BRU, karena kita ngitungnya pakai 3 juta, sama saja gitu ya, sama saja. Oke, jadi di kiri 8, di kanan 8. Maka karena di sebelumnya di bulan ketiga ada 44, tiga-tiganya keluar, sisa 11, itulah tabungan yang dijumlahkan lagi. Jadi total 9 kiri, 9 kanan. Ingat, 9 adalah kelipatan 3, ya. Kelipatan 3 itu kan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ya, 24, ya, 24, 27, 30. Nah, ya sampai situ kelipatannya harus dipahami ya. Jadi kelipatan 3 ya 3, 6, 9 dan seterusnya. Kalau 88 kan bukan kelipatan 3, tapi karena ada tambahan 11 jadi 9, totalnya 9 omsetnya. Oke, maka itu dihitung semua, 9 kiri, 9 kanan, ditotalin. 9 tambah 9, 18 dikali 75.000. Oke. Bulan kelima, kalau ilustrasinya seperti ini, 16, 16. Maka yang keluar hanya kelipatan 3-nya saja, yang sisanya ditabung. 16, 16, kelipatan 3 berapa? 15, 15. Oke, berarti yang keluar 15, 15, ditotalkan saja. 15 tambah 15 sama dengan 30 dikali 75.000. Oke, sisa tabungan satu kiri, satu kanan masih tabungan. Bulan ke-6, 32. Ya, masih ada tabungan 1, jadi 33, 33. Dan seterusnya. Lihat ilustrasinya ya. 32, 64, 128, 256, 512, 1024. 2048. Apakah ini hanya sampai di sini? Ya enggak. Tapi kan enggak mungkin bikin ilustrasi sampai bulan ke-100. Udahlah, itu sistem yang akan mencatat sendiri, ada ilustrasi. Dibuat ilustrasi seperti ini supaya kita mudah memahami. Bukan berarti ilustrasinya berhenti di bulan ke-12. Ya sudah, terus saja duplikasi 2. Nah, yang menarik Bapak Ibu semua, kedalaman kita itu tidak dibatasi. Jadi kalau kita punya tim A, itu adalah kedalaman pertama saya simpan di kiri. Kemudian ada lagi B, saya simpan di kiri, itu adalah kedalaman kedua saya. Ada lagi C, disimpan di kiri, sama itu kedalaman ketiga, dan seterusnya. Ini memahami Bapak Ibu, kedalaman itu sama dengan generasi ya, bahasa-bahasa yang kita pahami. Kedalaman, generasi, sama lah ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu semua ya di bulan ke-11 nih asumsinya. Bapak Ibu punya 1024 orang di tim di kiri, 1024 orang tim di kanan, bukan BRO ya, bukan BRO, tim ya. Maka sangat mungkin dong dari 1000 orang lebih di kiri, 1000 orang di kanan, aktif 10%-nya aja. Masa sih tidak terjadi transaksi sehari 30 BRO? Oke. Nah, kalau terjadi transaksi 30 BRO di kiri, 30 BRO di kanan, itulah maksimal transaksi harian. Ya, jadi di settlement dulu, perusahaan akan melakukan namanya settlement 30 kiri, 30 kanan. Kalau terjadi seperti ini, maka sisa transaksi di hari tersebut itu tidak lagi ditabung dan dikenal dengan istilah flush out. Flush out, ibarat kita masuk ke toilet, Bapak Ibu, ya kalau toilet duduk di belakang itu kan ada tombol tuh, di tombolnya ditekan flash gitu kan, nah itu dibuang gitu ya. Jadi biasanya ditabung, sekarang kalau terjadi transaksi hari itu, contoh misalnya kalau 30-30 masih dihitung, tapi ketika terjadi transaksinya 30-40, kalau berdasarkan perhitungan sebelumnya harusnya 10-nya kan ditabung. Nah, kalau terjadi seperti itu, perusahaan tekor alias akan terjadi yang namanya overpaid. Maka dibuatlah aturan main.
Kalau terjadi seperti itu, dan sekali lagi ini aturan main ya, harus dipahami, sehingga kita antarodin dengan perusahaan. Ya udah kita ikhlas, kalau itu kebuang, ikhlas gitu ya. Sama seperti ikhlasnya kita membuang di pagi hari, flas gitu ya. Oke, jadi kalau terjadi transaksinya 30-40, yang dihitung hanya 30-30, 10-nya dibuang. 30-70, ya udah sama Bapak Ibu. Kalau terjadi transaksinya di saat itu, maka yang 30-30 dihitung, 40-nya kebuang. Plus, harus ikhlas, harus ridho, karena itulah aturan mainnya. Oke? Nah, ini dahsyat. Kedalaman tidak dibatasi. Oke, kedalaman tidak dibatasi. Ini baru sampai kedalaman, kalau kedalaman generasi 12 Bapak Ibu semua. Padahal kedalaman itu bisa sampai puluhan, ratusan, ribuan, bahkan kedalaman jutaan orang. Nun jauh di sana gitu ya, yang kita udah nggak bisa hitung secara manual. Tapi secara sistem tentu bisa dihitung gitu ya. Karena ya itu kerjaan orang IT lah ya, bisa menghitung. Dan ini sudah dihitung betul. Kalau nggak 30-30 sisanya flush out, maka perusahaan overpaid, nggak bisa bayar nantinya. Kita yang rugi kalau perusahaan nggak bisa bayar, tutup nanti perusahaannya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah bisa dipahami terkait dengan batasan maksimum transaksi harian? Jadi sehari maksimum hanya 30 kiri, 30 kanan yang dihitung. Sisanya flush out, dibuang. Sampai sini paham, boleh ketik paham yang paham. Oke, saya sempat tuh ada tim saya yang gagal paham gitu ya. Ketika saya bilang, "Wah, alhamdulillah saya flush out." Wah, Coach Hidayat bohong katanya. Eh, Mana mungkin flush out? Kan belum berapa bulan, baru juga 6 bulan, 7 bulan. Masa 7 bulan flush out? Harusnya kan flush out itu di bulan ke-11. Ah, itulah gagal paham gitu ya. Ilustrasi dianggap yang terjadi di lapangan. Ya nggak begitu. Ya, untuk bulan ke-6 apa hanya 30 yang dibayarkan? Oke, jadi kita bicaranya bukan bulan ya. Nanti ini kan ilustrasi. Ini ilustrasi. Apakah sangat mungkin? Bapak Ibu kalau sehari ini di minggu pertama Bapak Ibu daftarin orang beli. Nih biar langsung paham nih. 2 orang ya, ngambil langsung. Mereka ngambil 100 BRO. Yang kanan langsung ngambil 100 BRO. Bapak Ibu daftarin semua. Flash out nggak? Ayo, saya kasih ilustrasi. Ini Pak Andri Irwansyah, biar langsung paham. Ya. Ini Pak Andri Irwansyah dan yang lain juga harus paham. Bapak Ibu daftar. Minggu depan, Bapak Ibu dapatin 2 orang. Mereka daftarnya nggak tanggung-tanggung, langsung beli 100 BRO. Masing-masing 100 BRO. Flash out nggak? Ayo, flash out nggak? Ayo, jawab dong. Jawab dong. Bapak Ibu baru gabung nih. Baru gabung hari ini. Ternyata dalam waktu seminggu, Bapak Ibu dapetin 2 orang. Dan mereka langsung, saya mau ambil 100 BRO. Saya mau ambil 100 BRO. Flash out nggak? Flash out. Makanya ada istilah nanti manajemen flash out. Ya, manajemen flash out. Apa maksudnya manajemen flash out? Bapak Ibu jangan langsung didaftarin 100 BRO hari itu. Ya, dipecah 4 hari daftarnya. 30, 30, 30, 10. 30, 30, 30, 10. Jadi terdaftar semua 100 BRO-nya. Ya, transfernya bisa 1 kali dulu. Ya, nah kalau yang gini-gini Pak Arya yang sudah pengalaman ya, nanti kita belajar juga sama Pak Arya. Jadi perusahaan tetap daftar, dihitung 1 akun, tapi dia beli 100 BRO. Ya, nggak perlu email yang berbeda, emailnya tetap sama gitu ya. Tapi begitu Bapak Ibu langsung placement 100-100-nya hari itu juga, 100 kiri 100 kanan, flash out, kebuang. Ya, betul Pak Agus harus pakai strategi. Di awal-awal kita masih bisa strategi, tapi kalau sudah 3 ribuan orang di kiri, ribuan di kanan, sudah relakan saja.
Awal-awal masih bisa strategi, masih bisa manajemen flash out, tapi begitu tim kita ribuan, Bapak Ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Oke ya, sebentar, go insta. Kalau di sebelah kaki saja kan belum pairing, belum dapat bonus. Belum, belum, benar. Ya, oke ya. Ini 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 paham ya flash out ya. Jadi bisakah flash out di minggu pertama? Bisa. Saya 6 bulan flash out diledekin, ada pembohong besar. Flash out katanya. Nah inilah, kalau nggak paham ya repot saya bilang gitu ya. Ini jelas saya flash out. Jangankan nungguin 6 bulan, memang seminggu aja Bapak Ibu bisa ada satu orang ngambil 100 kiri, 100 kanan. Cuma hati-hati ya, nanti harus ngerti, jangan sembarangan ngambil banyak BRU. Kalau tidak dikelola BRU-nya, Bapak Ibu nggak dapat apa-apa, percaya. Saya lebih menyarankan setiap orang saya sarankan maksimal ambil 3 BRO dulu. Wah, kok 3 sih? Nggak akan ke-handle. Kecuali, nah ini kecualinya. Kecuali Bapak Ibu mau jadi investor, di mana BRO-BRO-nya dikelolakan ke pihak pengelola. Jadi, nanti Bapak Ibu boleh cari siapa, harusnya upline-nya, leader-nya yang jadi mitra pengelola. Tapi belum tentu semua upline sanggup dan mau. Ada 2 nih, antara sanggup dan mau. Tolong dipahami ya. Jadi jangan jangan sembarangan Bapak Ibu ambil ambil banyak, nggak jadi apa-apa. Percuma, nggak akan ke-handle. Karena bisnis ini jalan kalau dijalankan. Dan untuk menjalankan itu harus ada orangnya. Tiap BRO itu harus ada orang yang jalanin. Ya, ulang ya, saya ulang ya. Bisnis ini akan jalan kalau dijalankan. Dan yang menjalankan itu orang tuh harus ada. Setiap satu BRO itu dijalanin oleh satu orang. Nggak bisa Bapak Ibu jalanin 100 orang BRO sendirian. Ya, nggak akan jalan, nggak akan berkembang, nggak akan dapat hasil. Kecuali Bapak Ibu kerjasamakan. Bapak Ibu ambil 100 tapi tidak sebagai mitra mikro gold, tidak sebagai mitra pebisnis. Ada 2 istilah lain, mitra investor dan mitra investor, mitra pengelola, dan mitra kerja. Melibatkan 3 pihak, mitra investor, mitra pengelola, mitra kerja. Oke, nanti mitra pengelola itulah yang bertugas mencarikan mitra kerja yang akan menjalankan BRO-BRO itu. Karena kalau cuma BRO-BRO kosong, percayalah nggak akan jalan. Ya, maka sempat saya di awal-awal, aduh ini orang ngambil-ngambil BRO nggak banyak ngapain sih? Emang kegarap? Garap satu BRO aja belum tentu sanggup kok. Walaupun kalau ngerti, harus 3. Saran saya 3. Ya, nah itu terjawab kalau Bapak Ibu memahami sistem tusuk sate. Sekarang kita bahas sistem tusuk sate ya. Sampai sini jelas ya? Jadi kalau Bapak Ibu mau ambil banyak, jangan untuk sendiri, tapi lebih baik dikelola. Lebih baik dapat 20% dari tiap BRO daripada dapat 0 dari semua BRO. Setuju nggak? Lagi ya, lebih baik dapat 20% tapi dari BRO yang jalan dibandingkan dapat 100% dari BRO yang tidak jalan. Alias dapatnya apa? 0, zong gitu ya. Oke. Nah, kita akan secara cepat bahas tentang sistem tusuk sate. Ya, sistem tusuk sate. Jadi sekalipun ilustrasinya seperti ini, pada prakteknya Bapak Ibu tidak boleh main pairing-pairing langsung. Kenapa? Ya, perkembangan timnya nanti tidak baik. Ya, jadi sebelum melakukan ini, sebelum melakukan placement, saya harus bertanyakan dulu pada Bapak Ibu, mau nggak timnya berkembang dengan pesat? Coba chat dong, mau nggak timnya berkembang dengan pesat? Kalau mau ketik mau. Kalau mau ketik mau, oke. Nah, kalau mau, maka ikuti nih pola yang pola pada prakteknya. Ketika Bapak Ibu gabung, terus dapat 2 orang, A dan B. A dan B-nya jangan dibikin cross line. Cross line itu seperti apa? Cross line itu B-nya itu disimpan di sini, tidak di bawah A, B-nya disimpan di kanannya Anda. Itu A dan B namanya cross lining. Paham ya? Oke. Jadi kalau Bapak Ibu dapat 2 nih.
jangan disimpan di satu di kiri, satu di kanan. Itu namanya cross line. Apalagi ada dalam grup yang sama misalnya. Satu keluarga, satu majelis taklim, satu alumni SMA, satu alumni kuliah. Ini nggak boleh. Supaya apa? Supaya saling support, supaya jadi good team player yang baik. Kalau Bapak Ibu dapat 2 seperti ini, lebih baik B disimpan di bawah A. Maka A akan sangat berterima kasih. Oh benar, bisnis ini benar-benar teamwork banget. Saya belum kerja, saya sudah punya tim. Ya kan? Nah, sehingga ketika A akhirnya dia melihat sudah ada pertumbuhan, dia mulai gerak. Dapatlah misalnya C. C-nya tidak disimpan di sebelah kanannya A, tapi dia simpan di bawah B. Oke. Jadi A begitu lihat ada B, nggak boleh. Saya mulai pairing-pairingkan saja, walaupun nggak langsung keluar, tapi langsung sudah dipasangkan. No, jangan. Buatlah sistem tusuk sate istilahnya, ini kayak daging-daging sate gitu ya. Jadi, kalaupun A dapat C, simpanlah di bawah B. Oke. B mulai kerja, dapetin D. Jangan simpan di kanan B, simpanlah di bawahnya C. Begitu ini terjadi, apa yang terjadi? Bapak Ibu pastikan dulu sampai 10 kedalaman orang yang berbeda yang paham sistem. Supaya nanti terjadi yang namanya duplikasi. Oke, harusnya terjadi seperti ini dulu. Ya, A, B, C-nya saya ganti ini dengan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 kedalaman. Ya. Jadi, ketika A belum 10 kedalaman, dia selesaikan dulu di jalur kirinya sampai 10 kedalaman. Baru setelah 10 kedalaman diperoleh orang yang berbeda, maka pindah. Bikinlah satu di kanannya satu aksen, 2 aksen, dan seterusnya. Maka kita sesungguhnya hanya akan fokus pada jalur kiri. Begitu 10 kedalaman, kalau duplikasinya bagus, dia akan jalan sendiri. Kalau duplikasinya bagus, dia akan jalan sendiri karena terjadi proses duplikasi. Begitu kita sudah jalan sendiri jaringan sebelah kiri, maka kita hanya akan fokus di jaringan sebelah kanan. Ya, di jaringan kanan, kanan luar jadinya. Nah, kalau A sudah 10 kedalaman, 1 itu kan baru 9 kedalaman. Betul ya? Dia akan tambah dulu 11 ya. Maka 1 punya 10 kedalaman, baru dia pindah ke dalamnya. Dia simpen tuh ya, orang berikutnya adalah di kanan. Sehingga yang dalam itu akan terisi oleh anggota tim kita, anggota tim Bapak Ibu semua. Oke, sampai sini paham? Kalau paham, ketik paham, karena kita mau lanjut ke bonus repeat order. Oh, hitung-hitungannya dulu ya, hitung-hitungannya. Kalau setiap hari terjadi transaksi maksimal 30, 30, 30 kiri, 30 kanan, 30 kiri, 30 kanan, terus setiap hari. Karena sudah banyak tim kita di kiri, secara total sudah banyak tim kita di kanan, transaksinya maksimal semua setiap hari, memang pasti banyak yang kebuang gitu ya. Nah, hitungan disitulah di mana kita bisa 35 juta ya, 4,5 juta per hari, 4,5 juta per hari, 4,5 juta per hari. Kalau kita kali 30 hari, maka totalnya 135 juta. Maka potensi penghasilan dari satu BRO itu adalah 135 juta. Ada pertanyaan. Ulang sekali lagi yang membuka sebelah kanan saat kapan? Oke. Saya ulang lewat ilustrasi, gambarnya harus ada ya. Oke, jadi A buka dulu. Kalaupun dapat 2 orang, simpan semua di jalur kiri. Ini kita mulai bukanya jalur kiri. Pak, coach boleh nggak buka jalur kanan dulu? Boleh. Ini kan ya harus memilih kiri dulu, kanan dulu. Gitu ya. Ini asumsinya buka yang kiri dulu ya. Buka yang kiri dulu. Maka Bapak Ibu pastikan 10 kedalaman itu orang yang berbeda dan paham sistem. Orang yang berbeda dan paham sistem. Bukan hanya sekedar penambahan BRO. Ingat ya, wah coach tim saya di kiri sudah 10, cek BRO, BR-nya 10, orangnya baru 3. Dicek lagi, orangnya BRO-nya sudah 10,
Paham ya? Karena masing-masing ngambil lebih dari satu, gitu ya. Masing-masing ngambil 3, mungkin ngambil 5, dan lain sebagainya. Sehingga dalam waktu singkat, kiri kalau dilihat hanya BRO-nya, "Coach, kiri saya sudah 10 BRO." Iya, 10 BRO, tapi isi orangnya cuma 3. 3-nya nggak pernah ikut training. Karena nggak pernah ikut training, dia nggak ngerti sistem ini. Apa yang terjadi? Nggak akan duplikasi. Maka jangan segera pengen dapetin duit dulu, gitu ya. Bersabar dikit, ya. Karena kalau enggak, Bapak Ibu akan timnya nggak berkembang. Ya, karena nggak terjadi proses duplikasi yang bagus yang akan ditiru. Jadi pastikan 10 kedalaman itu sebetulnya 10 orang yang berbeda, yang paham sistem. Oke, baru pindah ke jalur kanan. Terjawab ya? Tadi yang bertanya siapa, Bu? Pak Jarwadi ya? Pak Jarwadi terjawab ya? Pak Jarwadi Dwi Listio, semoga terjawab. Oke, karena kita mau mau lanjut ke repeat order nih. Jadi, sahabat-sahabat semua, potensi maksimal dari satu BRU itu adalah 135 juta per bulan. Dari mana angkanya? Dari angka transaksi harian. Kiri 30, kanan 30, keluarlah 4,5 juta. 30 tambah 30, 60 kali 75.000. Total, ya, berapa totalnya? 4,5 juta rupiah. Nah, saran saya, kenapa Pak Mardigu dorong harusnya setiap orang ambil tuh langsung 3 BRO. Ya, ini A1 aksen misalnya ya. A1 aksen itu adalah orang yang sama. 3 BRO ambilnya. Boleh kalau itu disimpan di kanan juga nggak apa-apa. Oke. Tapi ini belum dihitung sebagai orang ya, karena itu yang punya kita juga gitu ya. Jadi jangan dibikin 10 kedalaman, kan sudah ada kedalaman saya. Belum dihitung gitu ya. Itu kita juga. Tapi kenapa kita harus simpan kita dulu nih di nomor 1? Karena kan kita garap nih 10 kedalaman. Berarti punya kita yang nomor 1 ini, itu kan dia sudah ikut ke garap juga. Betul nggak? Garap juga. Oke, dan kalau sudah ada nih satu aksen, ketika kita garap jalur kanan, ya sudah, kita ngegarap sekaligus juga. Itu kenapa ambil 3 BRO. Coach, kalau lebih boleh nggak? Boleh saja sih. Cuma secara kemampuan, kata-kata orang, itu menurut saya bertahap saja. Kecuali Bapak Ibu mau jadi investor. Ya, dikerjakan orang lain. Ada yang ngerjain. Kalau nggak ada yang ngerjain, itu cuma titik-titik kosong, titik-titik noda, ya, ya, nggak akan jadi apa-apa, percayalah gitu ya. Oke, semoga terjawab ya. Sampai sini ada pertanyaan, berarti satu KTP, Coach kalau beli BRO pakai sisi, saya nggak rekomendasi pakai sisi, ya. Bisa sih bisa, tapi saya nggak rekomendasi. Kemudian bahkan beli di Tokopedia, beli di Shopee, oh sampai saya lupa tuh. Itu bisa, tapi juga nggak recommended ya, nggak recommended. Saya pikir karena saya khawatir nanti ya nanti jadi berlibat dengan uang riba nanti. Buat beberapa orang kan punya pemahaman yang menurut saya ya setiap orang saya nggak bisa paksakan gitu ya, nggak bisa paksakan, tapi eh, ya saya nggak sarankan lah ya. Saya nggak sarankan karena nanti kan kalau pakai kartu kredit kena bunga dan lain sebagainya. Udahlah bersabar, kalaupun nggak punya modal, saran saya ada 2 cara. Bapak Ibu bisa boleh pinjam ke teman saudara, tapi serius di bisnis ini. Kita jalanin dengan serius. Karena kalau serius, insya Allah 1 bulan tuh harusnya balik modal, bahkan sudah untung. If serius catatannya. Yang kedua, Bapak Ibu jadi mitra kerja kalau nggak punya modal. Kalau ada teman saudara nggak punya modal, daripada dia pakai pinjol misalnya ya, pinjaman online dengan asumsi, pasti balik modal kan. Ternyata dia nggak tekun. Semangatnya angin-anginan aja ya, angin-anginan. Wah, yes 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 yes. Begitu ditolak, yes yes. Ditolak lagi, yes. Ditolak lagi, nggak cocok bisnis ini. Udah ya. Oke. Jadi saran saya satu ya harus Bapak Ibu paham dulu, habis itu cari solusi dan itu tidak pakai kartu kredit. Ini suggestion saya ya. Tidak apalagi pinjol gitu. Gerak cepat, kenceng gitu ya untuk membuat Bapak Ibu semua kembali modalnya atau mulai dari mitra kerja. Oke, berbagi memang dengan investor 70-30, but it's okay lah. Ya. Oke,
kita lanjut dulu ke ini ya, kita lanjut dulu ke kita lanjut sebentar. Saya mau membuat Bapak Ibu paham tentang bonus yang ketiga, ya. Bonus, kalau tadi bonus kalau di Microgold namanya group commission bonus, ya. Kalau di Filigrana namanya bonus pasangan, sama aja, ya. Bonus pasangan atau group commission bonus itu sama saja. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk memahami bonus repeat order, ya. Bonus repeat order yang ada di Filigrana. Sebentar, bonus repeat order yang ada di Filigrana. Oke. Nah, nama komisinya adalah 7up Direct Sponsor. Ini pahami istilahnya ya. Sebetulnya 7up itu adalah generasi 7. Kalau Bapak Ibu jadi saya nih. Nah, saya itu generasi 0, ya kan? Kalau saya dapat orang itu generasi 1. Oke, saya generasi 0. Kalau saya dapat direct sponsor saya simpan di bawah saya, itu adalah generasi 1. Oke, generasi 1, dia dapetin orang, simpan di bawahnya, dia jadi generasi 1 buat generasi 1 saya, tapi jadi generasi 2 buat saya. Ah, pusing tuh bahasanya. Ulang, pakai nama, ilustrasi. Saya dapat Pak Ahmad, ya, maka Pak Ahmad adalah orang di generasi 1 saya. Clear ya? Orang di generasi 1 saya. Terus Pak Ahmad dapetin Pak Agus Setiawan. Pak Agus Setiawan adalah generasi 1-nya Pak Ahmad, tapi generasi 2-nya saya. Sampai sini paham? Boleh ketik paham kalau paham. Ayo dong di chat dong, biar saya tahu paham. Ini memahaminya saya dari yang sederhana. Saya pengen Bapak Ibu bisa ngajarin juga sesederhana itu ke semua orang. Ya, oke, alhamdulillah paham ya. Jadi kalau Pak Agus ajak Pak Aidil, di mana Pak Aidil adalah Pak Agus adalah direct sponsor Pak Aidil, maka Pak Aidil adalah generasi 1-nya Pak Agus, generasi keduanya Pak Arya, ya, generasi ketiganya saya. Demikian pemahaman itu sampai 7 generasi. Nah, sekarang ada ke matriks duplikasi 2. Ya, matriks 2 itu kalau dimatikan ya, jadi binary yang tadi itu, ya, karena nggak boleh berkembang ke kiri kanannya. Tapi kalau kita coba bicara matriks, sebetulnya pada kenyataannya itu berkembang ke samping itu enggak. Secara sistem itu terus tanpa batas. Tapi ketika bicaranya dibatasi oleh sistem binary, udah dia harus ke bawah, nggak lagi bisa ke samping gitu ya, nggak bisa ke samping. Nah, sama begini, kalau kita ya ilustrasikan kita hanya punya 2 direct sponsor, ya. Jadi kita cuma membuat matriks 2 binary, terus nggak nyari orang lagi. Dan semua tim kita, ini kan hitungannya sama kan, 1 kita, jadi 2 orang di bawah kita, kemudian tambahan 4 baru di bawahnya, dan seterusnya sampai generasi ke-7, itu ada 128 orang. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Total tim kita, itu totalnya dijumlah nih, 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2, totalnya 254. Oke, total 254 ini bisa dimengerti? Kalau mengerti, ketik mengerti. Coba. Mengerti. Kalau mengerti, ketik mengerti. Dari mana angka 254? Bapak Ibu harus paham. Oke, saya cek dulu bisa mengerti kah? Alhamdulillah mengerti ya. Oke. Jadi 254 itu total dari 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2. Total 254. Nah, kalau di generasi ke-7 yang ada 128, ditarik garisnya ke atas langsung ya. Ditarik ke atas disebut makanya tarik ke direct sponsor ke atas tuh ya 7 langsung ke atas gitu ya. 7 langsung ke atas, maka kalau terjadi transaksi ya,
transaksi di generasi ke-8, saya ulangi ya, Bapak Ibu, kemudian A, B, C, D, E, F, G, H. H. Ada H. Itu masuk di generasi ke-8 nih, H baru gabung. Maka ketika nanti H membeli satu pieces filigrana, itu yang namanya repeat order, berarti ya dia beli, anggap nih sebulan beli dia satu nih, asumsinya sebulan satu. Maka di atasnya H, ya, H naik ke atas, oh, Pak Baliut ya, A, B, C, D, E, F, G. Nah, dari G sampai ke A itu dapat semua, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Oke, dari H, begitu H terjadi transaksi, itu 7 ke atasnya dapat semua. Oke, kalau di sebelum H, G terjadi transaksi, 7 ke atasnya termasuk Bapak Ibu, yang paling atas kan Bapak Ibu. Itu dapat semua, dapat 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Oke, sampai di situ paham? Sehingga kalau setiap orang yang totalnya 254 ini dia beli satu filigrana saja, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan 2.540.000. Lumayan apa lumayan banget? Itu kalau sebulan dia cuma beli satu. Beli itu entah untuk sendiri, entah karena dia jual lagi, yang jelas dihitung sebagai repeat order, dan total itu masuk ke Bapak Ibu semua, ya masing-masing berarti ya 10.000 dikali 254 sama dengan 2.540.000. Kalau ternyata semua mampu jualannya atau repeat order karena dia jualan seminggu sekali, seminggu satu saja, itu udah aset kali 4 tuh. Ya, Bapak Ibu baru punya tim, baru punya duplikasi 2 saja, gitu ya. Terus terduplikasi yang totalnya adalah 254 orang, di mana semuanya bisa punya kemampuan menjual 4 pieces sebulan, alias 1 pieces seminggu, Bapak Ibu berarti bisa dapat 2.540 kali 4. Oke? Bisa dipahami, kalau paham ketik paham. Kalau paham ketik paham. Ada pertanyaan, apakah perusahaan tidak akan rugi? Tidak. Bukan tidak akan rugi, tidak, gitu ya. Tapi kalau yang tadi tuh, ya, di mana tidak ada batasan, kalau yang binari ya, tidak ada batasan 30 kiri, 30 kanan per hari, apakah perusahaan akan rugi? Iya, jebol Bapak Ibu. Ya, makanya kita ikhlas-ikhlas saja, kalaupun flash out ikhlas gitu ya. Karena kalau enggak perusahaan jebol akhirnya bangkrut, ya udah tutup juga, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, ini direct sponsor duplikasi 2. Ini matriks 2. Kita lihat nih, kalau matriksnya matriks 3. Bapak Ibu lihat. 3 itu berarti saya dapetin 3 orang. Nah, 3 orang itu adalah direct referral saya. Direct sponsor saya 3. Kalau masing-masing menduplikasi 3, sebanyak 7 generasi, 7 kedalaman, maka totalnya 9.813. 9.813 dikali 10.000, Bapak Ibu, dari repeat order saja, kalau sebulan cuma 1 pieces, Bapak Ibu sudah dapat 98 juta tiap bulan. Isn't it great? Gitu loh. Aduh. Apalagi pasar kita seluruh dunia, Bapak Ibu. Ayolah, jualan seminggu satu, nanti saya ajarin lah jualan. Bahkan jualan sehari satu aja bisa kok. Ya, tapi oke lah. Saya mau ngajak Bapak Ibu jangan sebulan satu, ya, seminggu satu aja. Yuk, pasang target gimana caranya saya bisa jual seminggu satu. Bisa, nanti saya ajarin. Dengan saya bisa seminggu satu, Bapak Ibu duplikasikan ke bawah. Bisa jualan seminggu satu. Apa yang terjadi? Ya ini dahsyat. Ya, total omset dalam grup kita 9.813 dikali 10.000. Bapak Ibu dapat 98 juta. Kalau cuma jualan satu sebulan. Kalau satu seminggu,
kalikan aja. Kali 4, ya. Itu duplikasi 3. Yang ngeri duplikasi 5. Saya, Bapak Ibu, nih punya 5 orang direct sponsornya, kemudian masing-masing melakukan duplikasi. Ingat ya, ini beda dengan di binary. Sebetulnya akhirnya Bapak Ibu sponsorin berapapun tetap akan ada di pohon jaringan repeat order, di pohon jaringan matahari. Ini namanya pohon jaringan matahari. 2 pohon yang berbeda, walaupun basis awalnya diambil dari pohon binary. Jadi basisnya diambil dari binary, ya. Kalau ada orang di kedalaman, Bapak Ibu sudah punya tim kedalamannya sampai 1000. Terus ada orang ke 1001 dari hasil Bapak Ibu. Nah, yang ke 1001 itu di pohon matahari, dia adalah tetap orang di bawah langsung Bapak Ibu. Di jajaran pertama, di baris pertama di matahari. Mudah-mudahan bisa kebayang. Oke, kalau matriks 5, ini ngeri matriks 5. 5, 25, 125, 625, 3125, 15.625, 78125, yang kalau di total semua 97655, 97655, 97655 kali 10.000, 976 juta tiap bulan. 976.550.000 kalau satu. Gimana kalau 4 kali 4? Ngeri, Bapak Ibu. Ya, dan saya ngajak Bapak Ibu, yuk latih diri kita duplikasi 10. Gimana caranya? Kalau mau duplikasi 10, Bapak Ibu datang ke training, karena Bapak Ibu harus menguasai Facebook Ads. Saya ulang ya, karena Facebook Ads bisa diduplikasi. Facebook Ads bisa diduplikasi. Maka saran saya kalau Bapak Ibu mau bisa duplikasi 10, segera daftar. Ruangan itu kapasitasnya cuma 50, ada 95 orang di sini, gitu ya. Sabtu, Minggu. Bapak Ibu serius, udah nggak usah nunda, daftar ya. Daftar sama kok kalau mau bicara capek. Kita semua capek, tapi kita pengen cepet ya. Pengen cepat berkembang dengan pola kerja yang benar, dengan fondasi yang kokoh, sehingga bisnis kita berkembang pesat tapi sustainable. Amin. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, saya nggak paham. Ya, udah. Bapak Ibu serius, saya mau ajak Bapak Ibu itu duplikasi 10, matriks 10. Wah, ngeri. Dan bisa matriks 10, bisa. Bismillah, insya Allah ya. Bagaimana Bapak Ibu nggak usah ngejar-ngejar teman saudara, tapi dikejar-kejar. Itu kalau kita, karena ada 171 juta orang di Facebook Indonesia. Ada 3 miliar penduduk bumi, di mana nanti begitu apps Bro Apps ya. Bro Apps itu nanti isinya ya filigrana dan micro gold, 200 negara. Amazing ya. Waduh, saya bilang kalau setahun ke depan nggak kaya raya, satu keputusan terbaik. Ingat, ini duplikasi. Ketika Bapak Ibu menguasai Facebook Ads. Dan supaya Bapak Ibu menguasai Ads, Bapak Ibu harus datang di Sabtu Minggu. Kalau mau belajar sendiri, ya ikut acara 2 hari Facebook Ads, bayar hotel doang tuh. Cuma kita kan ada bantu tim yang bantu ya. Udah, saya sendiri nggak Rp0 saya nggak bayar di situ gitu ya, bukan karena kita ya harusnya sudah paham. Namanya mengerti sudah paham. Bahasa di filigrana Bapak Ibu bisa download, itu sama aja. Sama dengan yang saya jelaskan, cuma istilahnya saja yang berbeda. Ya, karena ini sudah 1,5 jam, sudah terlalu lama nih nanti trainingnya. Ya, adakah pertanyaan? Sebentar. Jumlah direct sponsor dilihat di dashboard. Yes, di kontak total referral. Iya, betul Pak Ari. Yang Sabtu Minggu tempatnya hotelnya Hotel Serela. Ya, Hotel Serela nanti Pak Hendra Jaya Cipta nanti di grup atau hubungi Pak Arya, daftar lewat Pak Arya di 087822208040. Pak Arya nomor teleponnya, langsung daftar. Filigrana gramasinya gini ya. Bapak Ibu, untuk filigrana saya mengajak semuanya edukasinya bukan investasi emas.
Kalau mau investasi emas, investasinya di micro gold. Jadi filigrana itu perhiasan untuk dinikmati, ya, bukan untuk dijual lagi. Ini kalau udah mikirnya tuh pengen jual lagi, enggak, ini perhiasan nih, kayak nih saya, lihat 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 lihat, saya beli cincin gitu ya. Apakah saya beli cincin ini untuk dipikir dijual lagi? Enggak, walaupun terpikir, tapi buat lelang. Lelang buat program Indonesia Mengaji. Ya, saya beli 4 juta, saya lelang nanti yang 100 juta, bisa ngambil 100 juta ya saya lepas gitu ya, saya lepas untuk Indonesia Mengaji. Oke, jadi kalau filigrana, ya dinikmatilah. Ya, buat ngasih ke ibu, ngasih ke adik perempuan, ngasih ke kakak perempuan, ngasih ke uwa, bibi perempuan, gitu kan. Jadi, buatlah mereka bahagia, gitu kan. Jadi jangan mikir punya filigrana nanti dijual, karena kalau udah nanya gram biasanya nanyanya buat dijual lagi. Nah, saya ngajak mindset-nya ini perhiasan buat dinikmati. Kalau sudah 1 tahun dinikmati, Bapak Ibu semua mau tuker, nanti ada produk ini garansi ya, garansi filigrana itu 1 tahun. Kalau terkelupas, kalau berubah warna, diganti baru. Terkelupas, berubah warna, ganti warna, bawa ke perusahaan, diganti baru. Oke. Nah, yang menarik, nanti akan ada namanya swasta. Jadi selain dinaran, kemudian micro gold, filigrana, nanti hadir lagi namanya swasta. Itu Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya ya, kan kalau laki-laki nggak bisa pakai emas. Mau tukar nanti dengan swasta, itu bisa. Filigrananya ditukar swasta. Udah bosan pakai, bukan buat dijual. Kalau mau investasi dijual, belinya micro gold. Ya, jadi kalau mau beli buat dijual lagi, micro gold. Terjawab ya, koleksi buat dipakai, buat dinikmati, bukan buat dijual lagi. Suasananya perkiranya kapan? Saya belum dapat kabar, Bu Meriani. Mudah-mudahan as soon as possible kita dapat kabar baik ya. Untuk masyarakat yang dananya terbatas, sebaiknya ikut yang mana? Saran saya ambil tetap ajarnya entrepreneurship-nya, mindset entrepreneur-nya adalah kalau ngambil 1 BRO filigrana, 12 pieces filigrana bisa dijual lah, ya. 12 pieces filigrana bisa dijual. Nanti lihat lagi kemampuan dia. Kalau dia sanggup 3 BRO, dijual itu kan cuma 12 kali kali 3 BRO, 36. Kejual lah. Ya. Dan kalau kejual tuh lebih untung, ya kan? Kita beli 3 juta, dapat 12. Berarti kan 1 pieces adalah 250.000. 1 pieces 250.000. Kita jual 340.000, langsung balik modal dan langsung untung. Oke, langsung balik modal bahkan untung. Begitu kejual semua balik modal untung. Oke, 250 kejual 340. Nah, kalau di kelas hari Minggu, Sabtu Minggu, nanti saya ajarin. Jual 375.000 aja tetap laku. Ah, gimana caranya jual 375 tetap laku? Nggak 33, nggak 340 ya. Ini malah 375 tetap laku. Ah, hari Sabtu Minggu ya. Oke, bila mix perhitungan sama Pak Doni, perhitungannya sama ya, hitungannya kan dalam bentuk BRO. Oke, jadi bukan berapa filigrana, berapa ini. Nggak bisa campur-campur untuk 1 BRO. Jadi kalau 1 BRO filigrana, ambil filigrana semua 12 pieces. Kalau ambilnya micro gold dapat 1,8 gram. Ambil micro gold dapatnya 1,8 gram. Ambil filigrana dapatnya 12 pieces. If saran saya untuk yang baru, sahabat-sahabat semua, mindsetnya pebisnis, ambilnya filigrana. Kalau sudah jadi member filigrana, tinggal beli aja micro gold-nya, dapat harga member, iya kan? Sama aja toh. Butuh butuh micro gold, setelah punya BRO, dengan bergabung masuknya lewat filigrana, Bapak Ibu tinggal beli. Harganya ya harga reseller gitu ya, yang 0,01 12.000. Jadi cara cerdasnya kalau menurut saya mending ambil filigrana, dijual filigrananya, balik modal lebih cepat gitu ya. Terjawab ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya pikir cukup untuk pagi hari ini sudah sampai menjelang siang. Semoga Bapak Ibu mengerti. Ada nomor telepon saya, tapi saya sedang di Jakarta, lumayan padat aktivitasnya. Kalau nanti tidak langsung terjawab, saya mohon maaf gitu ya. Ini juga mudah-mudahan sedang merancang podcast khusus dengan Bosman. Mudah-mudahan beliau jadi waktunya. Kalau jadi hari Kamis saya mau bikin podcast dengan Bosman Mardigu ya.
Oke, podcast khusus. Coach di mana? Rahasia. Rahasia. Aduh, rahasia. Ya, di Jakarta podcast khusus, di mananya rahasia. Tuh, Pak Arya kalau mau nanti kalau jadi berangkat dari Bandung gitu ya. If hari ini dapat gambaran jadi tidaknya, mudah-mudahan berarti podcast gitu ya. Ya, sudah itu aja informasinya. Mohon doa dari semua. Kemudian Sabtu Minggu Bapak Ibu kan mau bisa saya tanya nih, serius mau bisa duplikasi 10, matriks 10 itu sangat lebih mudah kalau Bapak Ibu diawali dari Bapak Ibu ikut acara Filigrana Camp, belajar Facebook Ads, karena nanti dengan Facebook Ads dapat 10 dari sponsor itu mudah, insya Allah ya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Sehat, sukses selalu. Sampai ketemu di acara nanti malam ya. Terima kasih.